Seperti yang kita tahu, bersama Kuwait, Indonesia adalah tim dengan ranking paling rendah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah hal yang membuat timnas dipandang sebelah mata oleh para pesaingnya. Namun kini semua mulai memperhatikan timnas Indonesia usai mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sebuah prestasi yang pastinya membuat para pesaing Indonesia tak menyangka jika tim Garuda mampu melakukan hal tersebut. Kini banyak media-media mulai membahas timnas Indonesia. Salah satunya adalah media Jepang, di mana media itu coba mengulik kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Lantas kelebihan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sebagian fans Indonesia pasti sudah pesimis ketika tim Garuda langsung berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia di awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebuah hal yang sangat wajar, karena Arab dan Australia adalah kekuatan besar di Asia. Maka dari itu, fans Indonesia banyak yang memprediksi jika tim Garuda bakal mengalami kekalahan. Alasannya adalah karena ranking Indonesia yang terbilang rendah hingga masih kurang pengalaman saat bermain di turnamen tersebut. Tak hanya itu, soal head-to-head, Indonesia juga kalah segala-galanya dari Arab Saudi maupun Australia. Karena dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia hampir selalu mengalami kekalahan. Namun semua anggapan tadi nyatanya tidak terjadi di lapangan, karena secara luar biasa, Indonesia mampu bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia. Bahkan saat melawan Arab, Indonesia mampu merepotkan pasukan Roberto Mancini tersebut. Padahal itu terjadi di King Abdullah Sport City, yang notabene adalah markas dari Arab Saudi, yang terkenal sulit untuk ditaklukkan. Tapi, kenyataannya, Indonesia mampu berbuat banyak di stadion tersebut dan sempat membuat Mancini frustasi. Dunia mulai memperhatikan timnas Indonesia. Dengan kejutan yang diberikan oleh Indonesia, kini media-media dunia mulai memperhatikan Indonesia. Bahkan yang tidak menyangka karena tim peringkat 133 FIFA nyatanya mampu merepotkan tim yang berada di peringkat 100 besar. Bukti jika Indonesia mulai diperhatikan terjadi kemarin saat laga melawan Australia, di mana menurut kabar yang beredar, laga Indonesia melawan Australia telah disiarkan ke 48 negara di dunia, dan itu tersebar mulai dari benua Asia, Eropa, hingga Afrika. Media dan fotografer kepo dengan skuad Indonesia. Tak hanya diperhatikan oleh beberapa negara di dunia, Indonesia nyatanya juga menjadi pusat perhatian bagi para fotografer dan media yang kebetulan tengah meliput pertandingan saat melawan Australia. Waktu itu dalam sebuah momen, banyak media dari dalam dan luar negeri menunggu para pemain Indonesia masuk ke dalam lapangan. Mereka pastinya penasaran dengan skuad Indonesia saat melawan Australia.
jadi sorotan media-media luar negeri. Kiprah dari timnas Indonesia nyatanya juga menjadi sorotan bagi media-media luar negeri, dan hampir semuanya memberikan pujian kepada Indonesia setelah mampu menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Di antara media yang menyoroti Indonesia adalah media-media terkenal seperti ESPN dan Now Sports. Selain dua media tersebut, ada juga media Vietnam yang dimana mereka sampai angkat topi dengan prestasi dari tim Garuda. Media Jepang ungkap kelebihan timnas Indonesia. Tak hanya media tadi, ada juga media Jepang yang memberikan aplaus kepada Indonesia. Kali ini mereka mencoba membedah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia hingga bisa seperti saat ini. Media Jepang mengungkapkan jika kelebihan dari Indonesia terletak kepada para pemain mudanya. Dan itu sudah mulai mereka perhatikan saat Indonesia bermain di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, yang waktu itu lawannya adalah Irak, Vietnam, dan Filipina. Indonesia di babak kedua kualifikasi melaju dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong yang juga pernah melatih tim nasional Korea, memiliki banyak pemain berusia awal 20-an, dan beberapa pemain termasuk back Justin Hubner yang pernah bermain di Cerezo Osaka, juga bermain untuk tim nasional U23, tulis Hochi News pada artikelnya. Potensi Indonesia menyulitkan Jepang. Kebetulan Indonesia dan Jepang berada dalam grup yang sama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kedua tim tersebut akan bertemu pada bulan November mendatang, yang dimana Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah dahulu. Secara logika, Jepang tentunya sangat diunggulkan dibandingkan dengan Indonesia, apalagi dalam 2 pertandingan awal, Jepang mampu membantai lawan-lawannya, seperti China dan Bahrain. Tapi sekali lagi, dalam pertemuan nanti, bisa saja Indonesia tampil mengejutkan dengan merepotkan para pemain Jepang. Sebuah hal yang sudah dibuktikan oleh tim Garuda ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi itulah saat Indonesia mulai menjadi sorotan dunia usai mampu tampil mengejutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.